Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membicarakan mengenai IDAS, yaitu Indonesia dalam Arus Sejarah yang terbit 9 jilid, maka bisa disimpulkan bahwasanya IDAS memang sudah keluar ya, sedikit keluar dari bayang-bayang dari historiografi sejarah nasional Indonesia. Jadi kalau secara nasional Indonesia masih bertahan dengan 6 jilidnya, sementara IDAS sudah berkembang ya, terutama untuk isinya sudah sampai jilid yang ke-8. Bahkan yang mengagumkan, jilid salah satu jilidnya terutama itu berbicara hanya 7 tahun. Jadi pada masa pendudukan Jepang tahun 42 sampai 49, 7 tahun dibuat dalam bentuk satu jilid. Dan ini suatu prestasi yang sebenarnya sangat menggembirakan. Nah, berbeda dengan SNI. Jadi SNI itu membicarakan pendudukan masa Jepang, pendudukan Jepang, dan kemudian zaman revolusi itu masuk ke jilid ke-6. Jadi memang jilid 6 ini merupakan jilid yang tebal. Tetapi kalau kita lihat bahwasanya IDAS ini meskipun tebal, tetapi karena memang dilandasi oleh penyusunan berdasarkan dengan tema-tema ya, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih, ada overlapping gitu ya. Jadi ada kelebihan pada jilid tertentu sehingga seharusnya masuk ke jilid yang terakhir ya, ke-8 misalnya. Nah, ini sering terjadi seperti itu karena kemungkinan besar tergoda oleh penulisan berlandaskan tema-tema. Jadi tidak memandang periodisasinya. Jadi kalau SNI sangat melihat periodisasinya ya. Jadi contohnya jilid 1 prasejarah. Ya, jilid yang ketiga bicara mengenai masa Hindu-Buddha. Jilid yang ketiga ya, masuknya Islam. Jilid yang keempat ya, masa VOC. Jilid yang kelima dalam masa kolonial. Nah, sampai ke Nah, ini yang kemudian jilid yang ke-6 ini sudah secara kontemporer. Maksudnya kontemporer 50 tahun terakhir. Ya, jadi periodisasinya jelas itu. Jadi tidak ada narasi yang melewati batas periodisasi. Nah, kalau IDAS ini seringkali menerabas itu. Jadi tetapi itu sebenarnya suatu yang sudah ditetapkan oleh IDAS sendiri. Jadi IDAS memang kelihatannya di satu sisi menjadi bayang-bayang SNI, tetapi sebenarnya dia menjadi karya bagi dirinya sendiri ya, artinya dia memang tidak membatasi periodisasinya. Yang penting membahas tentang Hindu-Buddha, meskipun melebihi abad ke-16 ya tetap disuguhkan di dalam atau disajikan di dalam jilid yang kedua misalnya. Jadi karena misalnya zaman Islam gitu ya, zaman Islam kan mestinya sampai abad ke-17 ya, pada jilid yang ketiga. Tetapi IDAS itu membahas sejarah Islam itu sampai abad ke-20. Nah, berarti memang tidak memperhatikan periodisasinya, tapi memperhatikan tema-temanya yang relevan. Kalau sejarah Islam ya dari awal sampai akhir gitu ya. Dari abad 16 atau 17 sampai ke abad 20 gitu ya. Nah, itu adalah suatu kenyataan. Jadi rupa-rupanya memang karena tujuan IDAS itu bukan periodenya, tahun-tahunnya ya, tetapi melihat dari temanya. Jadi tema keislamannya itu sampai kapan gitu ya. Kalau sampai sekarang masa
kontemporer, ya itulah yang dituju oleh IDAS. Nah, tetapi baik IDAS dan SNI, terutama SNI pemutakhiran, ini belum memasuki masa, ya katakanlah masa setelah reformasi. Jadi sejarah setelah reformasi, jadi setelah tahun 1998, ini tidak dibahas secara khusus ya. Jadi mestinya begitu Soeharto runtuh, maka berlangsung periodenya Baharudin Yusuf Habibie gitu ya. Kemudian diteruskan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo gitu ya. Jadi mestinya ditulis itu. Jadi meskipun jelek-jelek gitu ya, meskipun masih banyak kekurangannya, yang penting ditulis dulu supaya apa? Supaya sejarah Indonesia tidak katakanlah kehilangan draftnya. Jadi ketika sejarah sedang berproses, itu memang sebaiknya menurut saya itu harus mulai ditulis, supaya dengan ditulisnya itu maka kekurangan dan kelemahannya yang muncul, yang terbaca dari karya itu bisa diperbaiki dengan cepat karena sudah ada draftnya. Tetapi sama sekali ternyata draftnya tidak ditulis itu. Jadi inilah sebenarnya masa kekosongan atau body knowledge yang tidak boleh terjadi, karena sebenarnya disitulah ya sumber sejarahnya masih kelihatan ya, masih banyak sumber sejarah, lisannya banyak, dokumennya banyak. Jadi kalau ditulis pada masanya itu tentu saja sangat menarik, meskipun nanti akan menimbulkan kontroversi atau kontradiksi, terutama kalau sejarawan menafsirkan fakta-fakta itu dengan fakta-fakta yang dengan penafsiran yang misalnya berat sebelah ya, ada antipati terhadap tokoh tertentu, maka tentu saja itu akan menimbulkan kontradiksi yang berkepanjangan sehingga muncul kritik-kritik. Jadi memang salah satu hal yang menyebabkan sejarawan Indonesia segan menulis sejarah kontemporer karena akan menimbulkan banyak kritik dan kontroversi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.